Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu nomor lagu buat Anda semua. Aku tukang pos rajin sekali, suratku bawa naik sepeda. Siapa saja aku datangi, tidak kupilih, miskin dan kaya, kering-kering. Dulu pokok inilah yang selalu dinanti-nantikan oleh Bapak Ibu, juga adik semua. Dulu bukan tukang es krim bos atau bukan tukang air dorong Bogor gitu ya, tapi Pak Bos inilah yang selalu dinanti dengan perasaan was-was apakah surat kita dibalas apa enggak oleh Pak inilah dulu sangat terkenal. Siapa yang tidak kenal perangko? Semua kenal. Kalau tidak kenal perangko berarti tidak bergaul, karena dulu hanya dengan perangko lah semuanya bisa terhubungkan. Apalagi pada saat hari-hari raya. Nah, sekarang ini perangko itu kemana setelah tidak ada pengiriman-pengiriman? Disinilah sekarang perangko itu adanya, di komunitas-komunitas inilah. Di perkumpulan Filateli itu ada perangko. Juga di komunitas Filateli Kreatif. Dan yang paling sekarang lagi populer adalah komunitas post crossing Indonesia. Jadi kalau ada yang mau bergaul dengan perangko, bergaullah di komunitas yang tadi. Berapa usia perangko yang ada di Indonesia sekarang ini? Usia perangko tepat pada tanggal 1 April kemarin adalah 150 tahun perangko berada di Indonesia. Ini adalah perangko yang pertama di Indonesia yang terbit tanggal 1 April tahun 1864 yang bergambar Raja William III. Nah, perangko yang setelah terbit kemana-mana itu sekarang ini setiap tahun itu kan terbit setelah 150 tahun terbit itu setiap tahunnya terbit ada sekitar 15 seri. Itu kemana kalau tidak dimuseumkan gitu saya. Nah, akhirnya dibentuklah museum ini. Ada Museum Perangko Indonesia dibentuk pada tanggal 29 September 1983 itu atas gagasan Ibu Tien Soeharto. Beliau berharap dengan adanya Museum Perangko bisa ditampilkan selalu, karena setiap terbitan perangko itu selalu mengandung nilai-nilai sejarah. Setiap perangko yang terbit tidak sembarangan, makanya dibuatkan dari museum. Di Museum Perangko Indonesia itu ada apa aja? Pertama, kita ada ruang yang disebut ruang 8 penjuru mata angin. Disinilah tempat memamerkan perangko-perangko tersebut. Dari mulai perangko yang pertama diterbitkan sampai dengan yang sekarang ada di ruangan pamer ini. Ini namanya ruang pamer 8 mata angin. Ada beberapa diorama yang ditampilkan di Museum Perangko. Yang pertama, diorama yang pertama ini. Di sini menggambarkan tentang sejarah dari mulai pembuatan tentang surat. Jadi surat yang dulu zaman raja-raja terutama dibuat dari daun lontar. Di sini ditampilkan, dan di sini juga ada tentang perangko yang pertama terbit di dunia, yaitu perangko Penny Black yang dibuat di Inggris pada tahun 1840. Di diorama yang kedua ini ditampilkan bagaimana tentang perangko itu dibuat. Perangko yang membuat saat ini adalah peruri ya, jadi sama dengan yang uang yang dibuat. Jadi kita PT Pos Indonesia membuat perangko melalui peruri. Cuma sayang sekali karena cetakannya sekarang sangat sedikit, dan karena perangko itu terbitnya sedikit, jadi peruri pun hanya menyediakan mesinnya pun tidak up to date gitu. Jadi kalau Bapak Ibu hadirin semua melihat perangko desainnya agak kurang, warnanya agak itu, yang memang karena dari peruri sendiri tidak up to date mesin-mesinnya. Dia kalau uang kan beredarnya selalu banyak ya, tapi kalau perangko karena beredar sedikit, mesinnya pun dia masih menggunakan yang lama. Kita juga ada diorama yang keempat yang di sini berdasarkan tahun penerbitan. Jadi setiap tahun PT Pos Indonesia itu menerbitkan perangko 15 seri, dan itu hampir setiap bulan ada terbit. Di tempat inilah kita ditampilkan perangko-perangko. Dan perangko yang sering terbit adalah perangko dengan jenis kebudayaan, pariwisata, flora dan fauna. Ini perangko yang setiap tahun selalu terbit. Jadi kalau ada Bapak Ibu di sini yang hobi tentang flora dan fauna, di perangko inilah ada semuanya tentang flora dan fauna. Flora dan fauna yang hampir punah diterbitkan setiap tahun ada di perangko. Jadi dengan perangko bisa terbuka wawasan. Semua pun selain tadi flora dan fauna juga ada perangko tentang pramuka dan olahraga. Ini setiap tahun terbit. Seri SEA Games terbit, seri PON terbit. Jadi kalau mau mengetahui PON yang pertama selain dari buku, kita bisa lihat dari perangko. Dari mulai perangko yang terbit PON pertama sampai PON terakhir ada diterbitkan di sini. Ini di diorama yang ketujuh adalah ruang pamer. Ruang yang memamerkan perangko-perangko yang lagi up to date, yang lagi terbit. Perangko yang sekarang yang terakhir, yang tahun ini, yang tanggal 1 April, kita mencetaknya tidak di peruri, tapi kita cetak di karton di Prancis.
Itu dari hologram itu. Jadi nanti kalau ada yang mau lihat bisa dilihat di sini. Kegiatan kami di museum juga, kami berbagai macam kegiatan banyak di sini. Ada lomba menggambar, sering kita lakukan menggambar atau mewarnai perangko. Juga kita dalam mengembangkan kebudayaan kita ada lomba tari juga. Selain ada pameran. Kita pengennya museum perangko adalah menjadi modern ya, tapi sangat jauh dengan galeri. Salah satu untuk meningkatkan museum agar tidak seram, kita juga mengadakan arena bermain untuk anak-anak ya. Karena museum kan identik tadi dengan bahari aja, serem ada dinamik itu, tapi bentuknya bukan yang gambar yang itu ya Pak ya, di sana ya. Nah kita juga di sana ada tempat bermain yang di Museum Perangko juga. Kalau Bapak Ibu kemarin nonton di SCTV film Tiba-Tiba Cinta, di sini mereka mau syutingnya gitu. Di sini mereka kemarin mau syutingnya. Yang jadi tempat panti asuhannya itu adalah ini. Ruangan yang jadi mereka syuting di sini selama 1 bulan. Di Museum Perangko juga ada pendopo yang sangat luas. Pendopo ini sering disewa ya untuk acara-acara pernikahan. Jadi Museum Perangko benar-benar tidak menyeramkan sehingga memang pendoponya ini pun sering dijadikan tempat untuk pernikahan-pernikahan. Kita memang menyewakan tempat ini. Di Museum Perangko juga ada studio. Ini ada beberapa bintang film, termasuk ada Ibu Mutia Hatta. Beliau adalah salah satu penggemar perangko. Koleksinya banyak sekali beliau. Beliau koleksi perangko tentang kupu-kupu. Jadi kita di Museum Perangko juga ada studio. Ya seperti gini tapi lebih jelek lagi gitu ya. Sangat bagus sekali ini. Tapi kita memang ingin menciptakan seperti itu. Inilah teman-teman kami di Museum Perangko Indonesia. Dan khusus untuk teman-teman dari komunitas Pecah Kuca, tadi kan sudah melihat Museum Perangko seperti apa ya. Kami ingin seperti digital, seperti di galeri Indonesia ini ya. Jadi tolong dari Pecah Kuca kirim surat ke direktur kami ya. Museum Perangko